kakak dalam ibadah KA hari ini. Kakak undang semua adik-adik kita yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sebab kebaikan Bapa selalu baik dalam hidup kita. Besar
haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Yesus, haleluya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sukacita yang Kau berikan dalam kami, dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan sukacita, dengan ibadah yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian kita, syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Teman-teman, adik-adik di rumah, bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita, buat Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau angkat tangannya ya adik-adik. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Biarlah dalam kehidupan kita adik-adik untuk selalu meninggikan nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Kita mau teruskan pujian kita angkat pujian KASIH. Adik-adik yang tahu gerakannya, kita pakai gerakannya ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Tuhan. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan. Ya adik-adik, seperti kasihnya Tuhan yang selalu sabar terhadap kita semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita angkat pujian buat nama Tuhan untuk mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Firman-Mu pelita bagi kami. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, bersamalah besertaku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
babi hatiku terambah di jalanku, terambah di jalanku, terambah di jalanku, terambah di jalanku. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita dengar akan firman Tuhan ya. Duduk yang tertib untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah siap untuk dengar firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kalau hari lepas hari Tuhan boleh menolong kami. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk dengar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, berkat juga untuk Kak Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang seorang bayi yang dibuang di sungai Nil? Bayi siapa ya namanya ya? Iya, bayi Musa, di mana pada saat itu Raja Firaun memerintahkan untuk prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani atau orang Israel. Yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, pada waktu itu mamanya bayi Musa membuang Musa ke sungai. Nah, ketika di sungai ternyata ada putri Firaun yang mengangkat bayi Musa menjadi anaknya, dan ini merupakan kelanjutan dari cerita bayi Musa yang kemarin kita dengarkan ceritanya. Nah, nanti kamu bisa baca ceritanya di dalam Keluaran pasal yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Pasalnya banyak banget ya. Tapi nanti kamu boleh baca ceritanya. Nah, Christine akan ceritakan ya bagaimana setelah bayi Musa bertumbuh menjadi besar. Nah, kamu tahu kan tadi Kak Christine sudah ceritakan di depan bahwa bayi Musa ini diangkat anak oleh putri Firaun. Dia menjadi besar bertambah dewasa dan dia menjadi pangeran di Mesir. Nah, ketika Musa menjadi pangeran di Mesir, bangsa Israel atau bangsa Ibrani semakin bertambah banyak dan banyak sekali di negeri Mesir. Nah, mereka sangat kasihan ketika mereka di Mesir. Bangsa Ibrani, bangsa Israel ini disuruh kerja paksa. Bangsa Israel dipaksa untuk bekerja, tidak diberi gaji, disuruh bekerja terus-menerus setiap hari. Kasihannya bangsa Israel, mereka harus bekerja terus-menerus setiap hari. Kalau tidak selesai pekerjaannya, mereka disiksa, mereka dicambuk. Jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Wah, kasihan sekali bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada suatu hari, Musa melihat nih, ada bangsa Ibrani atau bangsa Israel ini sedang dipukul oleh prajurit Mesir karena tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia dipukul. Musa melihatnya. Musa merasa kasihan kepada orang yang dipukul ini, kepada bangsa Israel ini. Kemudian Musa lihat-lihat. Wah, tidak ada orang yang melihat dia. Kemudian Musa memukul prajurit Mesir yang tadi memukul bangsa Ibrani tadi tuh, sama Musa dipukul sampai jatuh, sampai terluka. Nah, akhirnya Raja Firaun, Raja Mesir mengetahui apa yang dilakukan oleh Musa. Musa telah memukul prajurit Mesir. Karena Musa takut kepada Raja Firaun, takut dibunuh oleh Raja Firaun, akhirnya Musa melarikan diri ke tanah Midian. Nah, akhirnya Musa tinggal di tanah Midian dan menjadi seorang gembala.
Di sana dia menjadi seorang gembala dan dia pada saat di Midian dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia mengembalakan domba. Pada suatu hari dia mengembalakan dombanya di Gunung Horeb, ya, mengembalakan dombanya di Gunung Horeb. Pada saat dia mengembalakan dombanya di Gunung Horeb, dia melihat ada semak-semak. Dari semak-semak duri itu muncul nyala api, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Ada api yang menyala-nyala, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Musa menjadi sangat kaget. Aduh, ada apa ini? Kok semak-semaknya ada nyala api tapi tidak terbakar? Kemudian Musa mendengar suara Tuhan berfirman. Tuhan berbicara seperti ini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, menyampaikan pesan kepada Musa. Musa, aku mengutus kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Musa kaget. Aku disuruh untuk menyelamatkan bangsa Israel. Aku disuruh membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa berkata, aduh Tuhan, masa aku sih? Aku kan gak bisa. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau Musa? Aku akan selalu menyertaimu. Aku akan selalu menolongmu. Itu kata Tuhan. Tapi Musa masih berpikir-pikir lagi. Tuhan, bagaimana kalau nanti orang Israel tidak percaya aku? Mereka mengatakan kalau aku bohong. Kalau aku diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka dan mereka tidak percaya. Bagaimana Tuhan? Nah, kemudian Tuhan menunjukkan suatu mukjizat, suatu hal yang luar biasa kepada Musa. Musa, kata Tuhan, coba apa yang kamu pegang? Apa yang ada di tanganmu? Kata Tuhan. Tongkat Tuhan. Itu yang dijawab Musa. Kemudian Tuhan bilang suruh melemparkan tongkatnya ke tanah. Kemudian Musa lemparkan tongkatnya ke tanah. Dan kemudian apa yang terjadi? Tongkatnya menjadi ular. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi, ambil Musa tongkatmu. Nah, kemudian ketika Musa mengambil tongkat yang menjadi ular tadi, kemudian setelah diangkat ternyata yang tadinya jadi ular kembali jadi tongkat. Wah, itulah mukjizat atau tanda-tanda yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Musa. Coba Musa, tangan kamu masukkan ke dalam baju kamu. Masukkan tangannya ke dalam baju. Setelah itu Musa masukkan tangannya ke dalam baju. Kemudian keluarkan tangan kamu. Ternyata tangan Musa, ketika sudah dia keluarkan dari bajunya, tangannya terkena penyakit kusta. Luar biasa ya Tuhan. Aduh, Musa kaget tuh. Kenapa tanganku menjadi seperti ini? Tanganku sakit kusta. Kemudian Tuhan berkata lagi, sekarang Musa, masukkan tangan kamu lagi ke dalam baju. Dimasukkan lagi sama Musa. Keluarkan. Tangannya menjadi sembuh. Nah, Tuhan berkata bahwa itulah tanda-tanda yang harus kamu tunjukkan kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan luar biasa. Tuhan mampu menunjukkan mukjizatnya. Tapi Musa masih bilang seperti ini, Tuhan, kalau bangsa Israel masih tidak percaya,
Bagaimana Tuhan? Kata Tuhan seperti ini, nanti kamu harus mengambil air yang ada di sungai Nil. Kemudian kamu curahkan, kamu tumpahkan ke tanah yang kering. Maka air tadi akan berubah menjadi darah. Itulah tanda bahwa aku menyertai engkau. Itulah tanda bahwa aku adalah Tuhan yang mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Wah, akhirnya apa yang dilakukan Musa setelah Tuhan menunjukkan kuasanya? Akhirnya Musa pergi bersama saudaranya yang bernama Harun. Ya, Musa ini mempunyai kakak namanya Harun, dan Musa pergi bersama dengan Harun ke Mesir untuk menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan Musa percaya bahwa Tuhan menyertai dirinya dan juga menyertai bangsa Israel. Nah, anak-anak juga harus percaya ya bahwa Tuhan juga selalu menyertai kita, bahwa Tuhan juga senantiasa akan menolong kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar dalam kehidupan kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita, seperti Allah menyertai Musa ketika Musa akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik juga harus percaya di tengah situasi kondisi seperti ini nih, di tengah pandemi COVID-19, adik-adik jangan takut, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita loh. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Tuhan akan menyertai keluarga kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, tetap melihat kuasa Tuhan, ya. Adik-adik percaya tidak Tuhan menyertai kita? Kak Christine percaya kamu juga menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, dan selalu ingat ya, Tuhan menyertai kita ya dalam situasi atau kondisi apapun. Nah, sekarang waktunya kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh menyertai kita hari lepas hari, kalau Tuhan boleh menolong kita hari lepas hari, yuk saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami, menolong di situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Christine menjadi rema dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya melalui scan QRIS yang ada, yang tampil di depan adik-adik. Nanti bisa minta tolong mama papanya untuk men-scan QRIS-nya. Namun sebelum itu kita mau berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan kami bisa dan dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik.
terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan sudah pastikan dan membagikan selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Iya. Terima kasih buat persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa, namun sebelumnya kita mau angkat pujian Bapa terima kasih. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Engkau Tuhan pada ibadah kami hari ini. Mulai dari kami memuji menyembah Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan. Berikan juga Tuhan untuk kami kemampuan dalam melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami minggu depan melalui ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.